laporan pertanggungjawaban PPBRI tahun 2024 dan rencana kerja PPBRI tahun 2025 yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ketua PPBRI Magetan. Untuk itu kepada Bapak Sarni, waktu secukupnya kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota PPBRI Cabang Magetan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga bisa menghadiri rapat pleno dan musyawarah cabang. Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara laporan kinerja PPBRI tahun 2024 ini saya bacakan secara keseluruhan atau secara garis besar saja saya kita sampaikan. Keseluruhan ya. Oh, garis besar, ya, terima kasih. Jadi nanti kita bisa lebih sebetulnya apa yang kita sampaikan ini hampir semuanya bisa sering kita sampaikan pada saat pertemuan-pertemuan bulanan. Bapak Ibu, mungkin saya juga minta izin untuk bisa berdiri di depan biar kita bisa lebih enak dengan Pak Maran. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa bahwa untuk kegiatan PP ini terdiri daripada laporan-laporan yang harus kita sampaikan, terutama tentang organisasi, keuangan dan administrasi, kesejahteraan anggota sosial, dan lain-lain. Bapak Ibu, untuk tahun 2024 anggota kita ini 141 tahun 2023. Sekarang menjadi 151, jadi ada tambahan sekitar 13 anggota PPBRI Cabang Magetan. Dan untuk pensiunan yang Nyon Sewu meninggal dunia sejumlah 8 orang. Jadi total sampai dengan sekarang anggota PPBRI Cabang Magetan sejumlah 151 orang. Ya, dilanjut sekarang untuk kegiatan organisasi. Jadi setiap ada kegiatan atau informasi, pengurus itu akan melakukan anjang sana kepada anggota. Berikutnya akan saya sampaikan tentang keuangan. Dana keuangan yang dikelola pengurus adalah kas PPBRI, paguyuban simpan pinjam, tabungan hari raya, dan dana sosial. Tentang perkembangan keuangan selama tahun 2024. Untuk pemasukan, ini kas PP ya, kas PPBRI. Itu dana BPOD dari Dapen, jadi biaya bantuan operasional dasar dari Dapen yang sebelumnya di tahun 2022 dan 2023 itu kita berkisar di sekitar 2 juta. Sampai di awal 2023 kita turun dari Dapen, bantuan pelayanan istilahnya sekarang menjadi Rp650.000. Itu yang kita terima selama tahun 2024. Jadi jumlahnya hanya 7.800.000. Yang kedua, jasa tabungan. Jadi semua tabungan yang terkait dengan PPBRI kita masukkan di tabungan BRI di Cabang Magetan.
Selanjutnya insentif dari YKP itu adalah 2.300.000. Itu adalah pemasukan dari Yayasan Kesejahteraan Pekerja apabila kita melaporkan perubahan-perubahan tentang anggota PPBRI kepada YKP BRI, baik tentang Prospen dan BPJS. Jadi kita setiap ada kegiatan dan perubahan kita laporkan ke sana, kita mendapatkan insentif 2.300.000. Yang selanjutnya ada fee MCU dari PPBRI Pusat. Jadi kalau kita ada MCU yang kita setahun sekali itu kita adakan, itu kita dapat fee. Nah, fee itu nanti masuk di kasnya PPBRI. Per orang kita mendapatkan fee sebesar 25.000. Bantuan HUT PPBRI yang ke-55 dari Dapen 1.175.000. Kita mendapat bantuan pada saat kita ada HUT PPBRI. Selanjutnya bantuan pembelian pulsa dari Dapen. Jadi kadang kita ada kegiatan yang Zoom meeting, ya, Zoom meeting. Sekarang hampir setiap kegiatan apapun Zoom meeting dengan pusat, Zoom meeting dengan DKP, Zoom meeting dengan BRI Live. Akhirnya kita ada pertemuan-pertemuan khusus dan itu pun ada penggantian pulsa. Jadi 1.600.000 itu tidak hanya sekali ya. Jadi mungkin Zoom meetingnya lebih dari 8 atau 9 kali. Jadi bantuan-bantuan untuk pembelian pulsa. Pembagian dividen dari PT CUC 650.000. PT SUC itu adalah anak usaha daripada PPBRI Pusat. Jadi PPBRI Pusat mempunyai PT SUC yang biasa mengantar surat-surat dan lain. Nah, kita sebagai anggota PPBRI Pusat dapat bantuan sebesar 650.000. Dapat dividen yaitu dari PPBRI Pusat. Nah, yang ke-9 adalah titipan dari BRI Kasih, itu 500.000. Ini adalah tambahan untuk anggota kita yang non-muslim, yang manfaat pensiunnya masih di bawah 3 juta. Nah, ini untuk pengeluaran Bapak Ibu sekalian, untuk biaya bank 31.388. Transport dan komunikasi pengurus 13 orang, itu 9.800.000. Ini adalah akumulasi daripada kegiatan-kegiatan ataupun yang istilahnya kalau saya ngomong ya gantinya BBM ya, belanja bensin, dari 14 pengurus. Jadi pengurus Magetan itu ada 14 orang. Itu yang kalau kita ada pertemuan dan lain-lain mungkin ada biaya bensin, dan itu pun tidak mesti dapat ya, karena kita mengetahui kondisi kita seperti itu. Itu untuk keperluan ATK dan kirim surat 378. Biasanya kita ada kiriman laporan ke dana pensiun baik dengan YKP yang melalui titipan paket atau BNT ya, ke kantor pos, surat berharga. Yang ke-6 adalah transport pengurus ke Malang 2 orang. Nah, ini adalah rapat panggilan ke Korwil. Biasanya ya, ke Korwil kita harus menghadiri ke sana untuk 2 orang. Itu bermalam di Malang ya. Jadi satu malam di Malang. Selanjutnya pada saat ada kunjungan dari Korwil Malang, pada saat melihat kantor kita PPBRI Cabang Magetan, kita ada acara makan siang dan lain-lain, itu sebesar 1.500.000. Dan yang dari sana pun juga membawa kita oleh-oleh. Jadi dari Korwil itu bawa kopi bubuk ya. Nah, kopi bubuk yang ada di
kantor. Kalau mungkin Bapak Ibu pengen kopi bubuk yang dari Korwil Malang masih ada itu. Selanjutnya konsumsi rapat dan Zoom meeting 2.449.000. Itu selanjutnya banner papan nama 46.000. Itu yang kita beli banner yang terus kita pasang di depan kantor PBBRI ya. Itu yang kecil. Selanjutnya pembelian proyektor dan penyangga 2.800.000. Sekarang tabungan hari raya itu jumlah peserta tabungan hari raya 99 orang, itu jasa banknya 2 juta. Jadi total tabungan kita itu 335.800.000. Wakeh ya, jadi tabungan hari raya. Dana sosial tahun yang awal tahun 57.784. Yang kedua, pemasukan dari anggota itu 55.479.587. Itu dari anggota yang tiap bulan Bapak Ibu iurannya yang 1% itu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ini terus ada bantuan dari anggota 1 juta. Terus bantuan dari Brimedika 3.144.000. Itu pada saat kita ada MCU ya. MCU kan kita mesti kita persiapkan untuk minum dan makan siang. Nah itu kita minta bantuan ke Brimedika, dapatnya seperti itu. Dan ditambah lagi pada saat HUT kita juga mendapatkan bantuan dari Brimedika. Yang kedua, kelebihan uang rekreasi ya. Rekreasi itu kita masih ada kelebihan 47.000 ya. Bukan 47 juta ya, 47.000. Berikutnya jasa bank 266.472.000. Itu tumbalnya menjadi 117.718.258. Ini Bapak Ibu kita sampaikan yang pengeluaran ini untuk bantuan pengobatan 9 orang ini untuk Bapak Ibu yang opnam di rumah sakit dan menyampaikan kepada pengurus. Kadang-kadang yang sewu anak sing opnam anak sing cerita yang pengurus jadi ini yang pangapunten kalau ya kerenderan kalau kita tidak tahu ya. Kita bantu untuk yang opname kita bantu sebesar Rp500.000. Selanjutnya untuk bantuan uang duka itu 8 orang ya Pak Marwan ya, 8 orang masing-masing 1 juta, jadi jumlahnya 8 juta. Jadi Yun Sewu ini berlaku untuk suami atau istri. Jadi ya sementara kemampuan dari kami masih seperti itu ya, 1 juta untuk uang duka dan 500.000 untuk bantuan yang barisan opname. Oke, biaya MCU 2720 itu seluruhan biaya yang tadi kita sudah dapat bantuan dari Brimedika. Biaya pertemuan rutin bulanan 4.125.000. Nah, itu biasanya untuk pembelian snack yang kecil-kecil itu dan mungkin untuk biaya hadir ya, hadiah hadir. Selanjutnya biaya halal, biasanya kita juga mengadakan kegiatan halal bihalal yang anggotanya adalah suami istri. Yang selanjutnya biaya yang sana ke anggota 1.064.000. Terus pembelian karangan bunga 500.000 pada saat kita ada HUT BRI. Terus yang kedua bantuan PPBRI Kuningan 600.000 itu pada saat kita ada musibah di Kuningan ya. Itu kita izinnya pada saat pertemuan bulanan. Kita izin untuk anggota untuk membantu ke BRI Kuningan sebesar 600.000. Selanjutnya pembelian kalender 4.300.000
75.000. Selanjutnya pembelian perlengkapan kantor, biaya kebersihan dan tasakuran kantor PPBRI 5.367.500. Itu kita beli kursi, kursi di kantor PP itu yang warna hijau itu 10 buah, dan peralatan-peralatan kebersihan, malah karpetnya masih pinjam Pak Yadi gitu. Nah, jadi beli kursi dan lain. Kalau meja dan lain-lain masih punyanya BRI cabang, jadi kita dipinjam. Jadi seperti itu Bapak dan sekalian. Selanjutnya pembelian seragam yang kita pakai sekarang ini adalah sebesar 19.391.500. Akhirnya total biaya 67.507.900. Saldo akhir di kita 50.210.356. Ini yang memegang pembukuan adalah Bu Hermin. Oke, simpan pinjam sudah oleh Pak Yadi ya, sudah lihat semua. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum melanjutkan ke rencana kerja tahun 2025, mungkin ada saran dan usul dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan PPBRI. Silahkan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada usul saran untuk penyempurnaan kinerja PP. Monggo. Ada usul saran? Monggo dipersilahkan. Pas. Dilanjut. Setuju? Lanjut. Oke. Telur. Sah nggih? Amin. Alhamdulillah. Sekarang tentang rencana kita di tahun 2025. Rencana adalah pertemuan rutin bulanan seperti biasa. Kita kultum dan doa bersama. Arisan anggota PPBRI, penyampaian informasi terkini, tanggung jawab permasalahan PP, layanan simpan pinjam dan hadir pelayanan kepada anggota setiap saat. Ini apabila memang dalam kondisi tertentu termasuk paguyuban simpan pinjam dan kegiatan-kegiatan PP yang mendesak bisa langsung. Jadi kayak seperti Pak Dwi itu tidak harus hari Selasa, setiap saat, setiap waktu bisa melayani. Sepanjang orangnya ada loh, orangnya tidak ada coba gunai itu. Oke, kegiatan residensial ini rencana untuk halal bihalal, rencananya nanti kita tanggal 19 April 2025. Itu nanti undangannya Bapak sekalian Ibu. Ini mudah-mudahan nanti tidak bergeser. Medical check up kita tanggal 24 Mei 2025. Ini kita sudah mendapat persetujuan dari BRI Live Pusat bahwa kita sudah melaporkan ke sana tentang jumlah dan tanggal pelaksanaannya. Itu hari Sabtu, rencananya nanti di BRI cabang. Rekreasi piknik rencana bulan Agustus 2025. Setuju ya? Oke, alhamdulillah. Ada satu hal yang kurang. Kalau bisa sih derek buat tambah oke. Ini ya. Oh gitu. Wah. Gini Bapak Ibu, ada dua rekreasi. Yang satu nginep, yang satu tidak. Oke. Ya. Pengurus manut, Mbak. Pengurus manut ke nanti yang ikut. Jadi kalau memang ada yang ikut dua-duanya boleh ya. Boleh. Jadi pengurus mengikuti saja, yang nginep ikut boleh, yang tidak nginep boleh. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti betul-betul berkembang dan simpan pinjam bisa tambah besar ya. Itu yang kedua. Untuk HUT PPBRI rencana tetap tanggal sesuai 20 September 2024. Kadang-kadang waktunya kita bersamaan dengan pusat ya. Namun demikian kita
merencanakannya di tanggal 20 September 2025, Pak. 25 nggih. 2025. Rapat pengurus PPBRI sesuai kebutuhan. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Korwil PPBRI dan pusat PPBRI pusat. Jadi mau tidak mau kita nanti kalau undangan ke Malang atau ke Jakarta untuk Munas ya kita memang harus berangkat. Itu Bapak Ibu untuk rencana kerja 2025. Ada saran usul? Tidak ada nggih? Oke, terima kasih. Jadi demikian laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan keuangan tahun 2024. Semoga dapat dipahami dan dipakai sebagai acuan evaluasi di masa yang akan datang. Kami tentu saja pengurus menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang dapat kami lakukan terhadap pelayanan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota PPBRI Cabang Magetan. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus periode tahun 2001-2024 karena kepengurusan berakhir di tanggal 9 Februari tahun 2025. Tentunya banyak salah, banyak kekurangan, ya. Jadi kepengurusan tahun 2021 sampai dengan 2024 akan berakhir di tanggal 9 Februari tahun 2025. Untuk selanjutnya nanti masih ada kegiatan yang lain yang tentunya tentang pemilihan daripada Ketua PPBRI Cabang Magetan tahun 2025 sampai dengan tahun 2009, sekaligus juga Ketua Paguyuban Simanjunjang dan pengawas. Ini yang nanti akan dilaksanakan oleh panitia tersendiri. Silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan secara masing-masing secara individu kira-kira seperti apa. Karena kegiatan ini pun kita mengacu kepada ADART daripada PPBRI. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu, sesi kedua adalah laporan pertanggungjawaban PPBRI tahun 2024 dan rencana kerja PPBRI tahun 2025. Untuk acara selanjutnya adalah musab. Yang pertama adalah pemilihan Ketua PPBRI Magetan tahun 2025 tahun 2009. Untuk itu kepada Mas Yoyo mohon dipadu. Monggo Mas Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu.